Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Putri Rahmadani, NIM 176100098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis fungsional. Kali ini akan membahas mengenai soal-soal UAS, yaitu tentang norm dan juga operator linear. Soal yang pertama yaitu jelaskan definisi ruang bernorma dan ruang banah. Berikan dan jelaskan masing-masing satu contoh metrik yang bisa diinduksi dari norm dan contoh metrik yang tidak bisa diinduksi dari norm. Definisi ruang bernorma yaitu X suatu ruang vektor atas lapangan K dan X tidak sama dengan 0 dengan fungsi norma X ke R yang memenuhi 4 syarat norma sebagai berikut. Yang pertama, N1 yaitu norm X lebih dari sama dengan 0, N2 norm X sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0. N3 yaitu norm alpha X itu sama dengan mutlak alpha norm X. N4 yaitu norm X plus Y kurang dari sama dengan norm X ditambah dengan norm Y. Maka X, norm disebut ruang bernorma. Sedangkan definisi ruang banah yaitu ruang bernorma yang lengkap, yaitu untuk setiap xn suatu barisan Cauchy di X, dan xn itu konvergen ke X, dan X elemen dari X. Sekarang, contoh metrik yang bisa diinduksi dari norm. Misal, kita punya norm R sebagai berikut, yaitu norm X sama dengan mutlak X. Untuk semua X itu adalah elemen R. Nah, metrik D pada R yang dapat diinduksi dengan norm tersebut diberikan oleh dx, y sama dengan norm X min Y sama dengan mutlak X min Y dengan X, Y elemen dari R. Hal ini dapat dibuktikan dari lemma translation invariance yang menyatakan bahwa metrik D yang diinduksi oleh suatu norm itu memenuhi D X plus A, Y plus A sama dengan D X, Y. Dan D alpha X, alpha Y itu sama dengan mutlak alpha D X, Y. Untuk semua X, Y, dan A itu adalah elemen R dan setiap skalar alfa. Contohnya yaitu pada R2 dengan metrik dx, y itu sama dengan akar x1 min y1 kuadrat ditambah dengan x2 min y2 kuadrat itu sama dengan norm x min y, di mana x-nya itu sama dengan x1, x2 elemen R2 dan y sama dengan y1, y2 elemen dari R2 yang diinduksi dari norma norm x sama dengan mutlak x1 kuadrat ditambah dengan mutlak x2 kuadrat kemudian dipangkatkan setengah. Untuk buktinya, kita punya dx plus a, y plus a itu sama dengan norm x plus a dikurangi dengan y plus a sama dengan norm x min y sama dengan dx, y. Ini berlaku karena ketika x plus a-nya dijumlahkan, maka hasilnya juga akan di R. Kemudian kita punya D alpha X, alpha Y itu sama dengan norm alpha X dikurangi alpha Y sama dengan mutlak alpha dikali dengan norm X min Y sama dengan mutlak alpha dx, y. Nah, ini buktinya itu berdasarkan lemma.
Selanjutnya yaitu contoh metrik yang tidak bisa diinduksi dari norm. Perlu diketahui bahwasannya tidak semua metrik itu bisa diinduksi dari norm. Misal, R dengan metrik diskrit dx, y sama dengan 1 ketika x-nya ini tidak sama dengan y, dan sama dengan 0 ketika x-nya sama dengan y. Nah, metrik tersebut diinduksi dari norm elemen R, di mana norm x min y itu sama dengan dx, y. Sekarang, ambil x sama dengan 2, y sama dengan 7, dan alfa sama dengan 5. Akan ditunjukkan bahwa norm x min y itu sama dengan mutlak alfa dikali dengan dx, y. Sehingga norm alfa x dikurangi alfa y itu sama dengan mutlak alfa dikali dengan dx, y. Kemudian kita masukkan sehingga diperoleh norm 25 tidak sama dengan 5, sehingga metrik ini tidak bisa diinduksi dari norm. Soal yang kedua yaitu jelaskan definisi dari seminorm atau pseudonorm. Misal, P adalah seminorm pada ruang vektor V. Mungkinkah terdapat X1, X2 elemen V sehingga X1 tidak sama dengan X2, namun Px1 itu sama dengan Px2. Jika mungkin terjadi, berikan contohnya. Jika tidak mungkin terjadi, berikan alasannya. Definisinya sendiri yaitu seminorm atau pseudonorm pada ruang vektor V adalah pemetaan P dari V ke R yang memenuhi N1, N3, dan N4. Mungkinkah terdapat X1, X2 elemen V sehingga X1 tidak sama dengan X2 namun Px1 sama dengan Px2? Jawabannya adalah ya, mungkin. Berikut adalah contohnya. Misalkan V sama dengan R2. Didefinisikan Px itu sama dengan mutlak X. Untuk semua A, B elemen V sama dengan R2, ambil X1 tidak sama dengan X2. Misal, X1 sama dengan 27, sedangkan X2 sama dengan negatif 27. Sehingga diperoleh Px1 itu sama dengan 27 dan Px2 sama dengan 27 juga. Sehingga terbukti bahwa untuk X1 tidak sama dengan X2 itu Px1 sama dengan Px2. Soal nomor 3 yaitu jelaskan definisi dari operator linear, inverse operator, operator linear terbatas, dan operator kontinu. Misal, suatu pemetaan T dari X ke Y adalah operator linear terbatas. Tunjukkan jika terdapat B lebih dari 0, sehingga norm Px itu lebih dari sama dengan B kali B norm X. Untuk semua X elemen X besar, maka inverse dari suatu pemetaan P itu adalah pemetaan Y ke X, ada dan terbatas. Definisi operator linear yaitu operator linear disimbolkan dengan T adalah operator yang memenuhi A, domain operator T yaitu dt, dan ring operator T yaitu RT menggunakan lapangan yang sama. Yang B, untuk sembarang X, Y elemen dt dan skalar alfa itu Tx, Y sama dengan Tx ditambah dengan Ty. Dan T alfa X itu sama dengan alfa dikali Tx. Nah, jika digabungkan, itu akan menghasilkan T alfa X ditambah alfa Y itu sama dengan alfa Tx sama dengan alfa Ty. Inverse operator. Jika T adalah pemetaan dt ke Y,
adalah operator satu-satu, maka inverse T itu dari RT ke DT adalah inverse dari T. Dapat dinotasikan untuk T inverse dari Tx itu sama dengan X, kemudian T dari T inverse Y itu sama dengan Y. Ada juga teoremanya. Misal, X, Y adalah ruang vektor atas lapangan yang sama. Misal, T adalah operator linier dengan domain dt subset dari X dan ring RT subset dari Y. A T inverse itu pemetaan RT ke DT ada. Jika dan hanya jika Tx sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Yang B, T inverse itu ada, maka T inverse adalah operator linier. Yang C, jika dim dt itu sama dengan n kurang dari tak hingga dan T inverse ada, maka dim dt sama dengan dim rt. Operator terbatas. Suatu pemetaan T dari dt ke y, operator linier, dengan dt itu elemen x dan t terbatas, maka terdapat konstanta c elemen r, sehingga norm tx itu kurang dari sama dengan c norm x. Kemudian operator kontinu. Suatu pemetaan T dari dt ke y, sembarang operator tidak harus linier. dt itu adalah subset x, x dan y ruang bernorma. T kontinu di x0 elemen dt jika memenuhi untuk semua epsilon positif terdapat delta positif, sehingga norm x min x0 itu kurang dari delta. Maka norm tx min tx0 itu kurang dari epsilon untuk setiap x-nya itu elemen dt. Misal, T suatu pemetaan X ke Y adalah operator linier terbatas. Tunjukkan jika terdapat B positif, sehingga norm Tx itu lebih dari sama dengan B norm X. Untuk semua X elemen X, maka inverse T itu dari Y ke X ada dan terbatas. Penyelesaiannya yaitu kita misalkan X1, X2 adalah elemen X, sedemikian hingga Tx1 sama dengan Tx2, maka Tx1 min Tx2 itu sama dengan 0. Kemudian kan diketahui terdapat konstanta B lebih dari 0, sehingga norm Tx1 min Tx2 itu lebih dari sama dengan B norm X1 min X2. Dan norm X1 min norm X2 itu kurang dari sama dengan 0. Sehingga X1 min X2 sama dengan 0 dan X1 sama dengan X2. Sehingga T adalah injektif atau 1,1. Berdasarkan teorema 2A bahwa inverse dari T itu adalah pemetaan dari RT ke DT ada jika dan hanya jika Tx itu sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Misalkan, inverse T ada, berakibat Tx1 sama dengan Tx2, maka X1 sama dengan X2. Kemudian pilih X2 sama dengan 0, maka Tx1 sama dengan 0, yang berakibat X1 sama dengan 0. Jika Tx sama dengan 0, maka 0 itu sama dengan Tx lebih dari sama dengan B norm X. Sehingga B norm X itu kurang dari sama dengan 0, norm X sama dengan 0, sehingga X sama dengan 0. Sehingga dapat dinyatakan bahwa
inverse dari T itu ada. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa inverse dari T itu terbatas. Misalkan Tx sama dengan Y, maka X sama dengan T inverse dari Y. Kemudian B norm X itu kurang dari sama dengan norm Tx. Dan B norm T inverse Y itu kurang dari sama dengan norm Tx. T inverse Y kurang dari sama dengan 1 per B norm Tx, dan T inverse Y, norm T inverse Y kurang dari sama dengan 1 per B norm Y, sehingga inverse T itu terbatas. Terbukti bahwa inverse T dari Y ke X itu ada dan terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.